Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, seperti biasa kita akan kembali lagi membahas atau menampilkan kepada teman-teman semua cuplikan video menarik tentang jalannya perpolitikan hari ini. Apa saja yang seru untuk menjadi perbincangan kita, untuk kita bahas bersama-sama. Kita akan segera untuk bahas videonya satu persatu dan tanpa perlu banyak basa-basi. Kita akan segera play videonya. Let's go. Oh ini pernah viral pada masanya. Bismillahirrahmanirrahim. Si anak ramal katanya. Nama saya Muhammad Askal Fikri dari Pekalongan. Tiga saja, nama menteri nggak Nama apa-apa. menteri. Nama pendeknya nggak apa-apa, boleh. Pak siapa? Bu siapa? Nomor 1 Bu Megawati. Nomor 2 Ahok. Nomor 3 Prabowo. Udah ambil sepedanya. Saya bahagia sekali ketika ada orang yang membuat Pak Jokowi terhibur dan bahagia seperti ini, teman-teman ya. Seperti yang selalu saya katakan bahwa obat kuat Pak Jokowi ya seperti ini. Itu dalam setiap kelelahannya, dalam kunjungan, dalam belusukannya itu ini obatnya, yaitu berinteraksi dengan masyarakat dan kemudian ada hal yang lucu yang ditemukan seperti ini dan beliau bahagia. Itu obat yang membuat dia seolah-olah melupakan rasa lelahnya. Ya, Prabowo Megawati, dan terbukti untuk Pak Prabowo terbukti teman-teman ya. Langsung dapat sepeda bukan karena benar, karena sudah menghibur presiden. Jangan bicara angka lagi. Aduh. Jangan bicara berapa yang kita dapatkan lagi. Yang Apa kita harus lagi? lakukan adalah kita bubarkan pemilu ini. Astaga. Kita minta Bubarkan diskualifikasi calon yang curang. Kita minta pemungutan suara ulang. Tak Presiden Joko Widodo untuk berhenti melakukan praktek-praktek kekuasaan. Kami juga mendesak para mahasiswa-mahasiswi agar berbondong-bondong menuju gedung MPR DPR untuk berdemo agar mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Karena jika itu tidak kalian lakukan, maka orasi yang kalian lakukan sekarang bukan mewakili suara kami, tapi hanyalah mewakili partai-partai politik tertentu atau golongan tertentu. Setuju Bapak. Karena kita tahu bahwa korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa yang harus diberantas dari permukaan bumi pertiwi. Dan satu-satunya jalan untuk memiskinkan para koruptor adalah dengan cara mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor agar menjadi undang-undang. Dan itu adalah tugas kalian selaku mahasiswa-mahasiswi. Jika itu kalian lakukan, maka kami percaya bahwa kalian benar-benar memperjuangkan suara rakyat. Gimana tuh kalian ya? Mahasiswa atau mahasiswa? PP PDIP mengancam tidak akan mendukung Bobi Nasution dalam Opung perbela pilgub nih. pemilihan gubernur Sumatera Utara. Kasih paham. Bodoh Opung. amat. Bodoh amat. Kok Amat pede aja gak kali bodoh. kalian? Amat aja masa kok bisa bodoh. kayak gitu sebesar itu PD-mu? Ingat ya, ini bukan pilkot, ini pilgubsu. Pemilihan wali kota kemarin mungkin iya betul bisa menang. Oleh karena dukungan kalian, betul. Karena apa? Karena memang mayoritas dukungan itu dari masyarakat yang memilih dari partai PDIP. Sekarang ini gubsu gubernur Sumatera Utara. Ya, bukan cuma satu partai aja. Ingat, Sumatera Utara itu ada 3 dapil. Dapil 1, dapil 2, dapil 3 Sumut, biar tahu kau. Medan masuk ke dapil 1 dan itu nggak bisa mewakili suara dari seluruh masyarakat Sumatera Utara. Bang Bobi, Aku bilang sama kau bang, nggak usah khawatir bang, nggak usah khawatir.
Karena ini bukan satu faktor kekalahan, Bang. Bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan, Bang. Justru ini akan menguntungkan. Karena apa, Bang? Karena Abang itu akan lepas dari bayang-bayang kekalahannya Ganjar. Serius. Keluar aja dari PDIP. Karena apa? Karena kita tahu ya. Mungkin kalian semua sudah dengar bahwa Golkar adalah salah satu partai yang akan mengusung Bobi Nasution untuk maju ke Pilgubsu. Ya, itu kalau misalnya Bang Bobi menang pasti bakalan gigit jari tuh PDIP, teman-teman ya. Tapi Bang, saya berjanji nggak bakalan pilih Bobi Nasution ketika pemilihan. Saya nggak bakalan pilih Bobi, Bang. Nggak seperti Abang ya. Saya no. Karena saya bukan orang Sumatera. Saya orang Sulawesi, bukan Sumatera ya. Jadi mungkin kalau saya di sana saya bakalan pilih. Tapi saya Sulawesi. Sulawesi mau pilih apa? Siapa? Betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Saudara sekalian. Kalian baca kan ini ya, catat. Bukan Ganjar tapi Prabowo yang dipersiapkan Jokowi untuk menjadi presiden Indonesia. Berarti Ganjar di prank. Pantasan belum move on katanya. Seorang yang boleh saya katakan sangat teliti. Beliau sangat teliti. Mungkin karena itu saya kalah 2 kali sama beliau. Tapi saya juga tidak kalah akal. Kalau 2 kali kalah lebih baik kita belajar dari orang benar. Tapi sampai sekarang pun beliau memperhatikan, dan saya merasa saya disiapkan benar-benar. Kemarin saya masih dipanggil Menhan kan, sekarang sudah lebih akrab Mas Bowo. Jadi Mas Bowo nanti harus berangkat ke sini ketemu ini. Jadi beliau bilang siap Pak, siap. Benar, saya ke Tiongkok atas petunjuk beliau ke Jepang. Sekarang saya diperintahkan untuk ke Timur Tengah, sangat penting. Jadi saya kira demikian, saudara-saudara sekalian. Saya sekali lagi merasa besar hati dengan dukungan dari Nahdlatul Ulama. Saya hari ini sangat senang hati saya karena saya dianggap keluarga NU. Padahal memang saya merasa keluarga NU dari dulu. Oke teman, akhirnya terungkap ya bahwa memang Pak Prabowo yang sesudah dipersiapkan matang-matang oleh Pak Jokowi untuk menjadi presiden. Ya, mungkin Ganjar aja yang kegeeran berpikir bahwa Pak Jokowi mempersiapkan dia. Akan tetapi begitu banyak spekulasi dan pembahasan mengatakan bahwa Pak Jokowi sebenarnya ini akan memasangkan Prabowo sebagai presiden dan Ganjar sebagai wakil presidennya. Tapi karena pada saat itu Ganjar elektabilitasnya lebih tinggi dari Pak Prabowo, bahkan jauh lebih tinggi. Makanya gua yang elektabilitas tinggi, padahal karena elektabilitasnya tinggi karena Pak Jokowi yang endorse ya. Mereka berdua sambil ada di sawah mereka berdua, teman-teman ya. Ya, tapi mungkin kegeeran ya. DPR kok enggan menandatangani RUU perampasan aset? Naskahnya sudah disiapkan pemerintah. Pak Jokowi sudah berulang kali meminta agar DPR mengesahkannya. RUU perampasan aset ini penting sekali buat melawan korupsi. Selama ini, kalau koruptor ditangkap, dia paling cuma kena kurungan badan beberapa tahun. Ada sih denda yang harus dibayar, tapi tidak seberapa dibandingkan uang korupsi yang dia makan. Setelah lepas dari penjara, dia bisa foya-foya menikmati hasil korupsinya. Nah, kalau RUU perampasan aset diterapkan, negara bisa merampas kekayaan si koruptor senilai nilai korupsinya. Bukan cuma uang yang dirampas, tapi juga bisa kendaraan, perhiasan, bangunan, pabrik, kantor, dan sebagainya. Intinya, si koruptor itu akan dimiskinkan. Diharapkan kalau itu dilakukan, koruptor akan berpikir ribuan kali sebelum berani makan uang rakyat. Pertanyaannya, kok para anggota DPR kelihatan enggan sekali ya menyetujui RUU perampasan aset ini? Kita misalnya melihat anggota DPR yang bilang ke pemerintah, kalau berharap RUU ini disahkan, lobby dulu ke ketua-ketua partai. Lah, kan mereka yang duduk di parlemen itu wakil rakyat. Kok nggak bisa menentukan sikap sendiri? Makanya kan petugas partai itu melekat sekali, teman-teman. Harap aja pemerintah cukup sabar untuk terus mendesak DPR
mengesahkan RUU perampasan aset supaya uang rakyat kembali ke rakyat. Para politisi, seriuslah melawan korupsi. Bersungguh-sungguhlah. Jangan sampai timbul dugaan di masyarakat bahwa yang menolak membahas RUU perampasan aset adalah bagian dari gurita kejahatan korupsi. Salam solidaritas. Oke teman-teman, jadi ini lucu sekali sih. Dari dulu saya mengatakan bahwa ini anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Partai. Ya. Mereka kan yang duduk di sana. Mereka yang harus mengambil keputusan, bukan ketua partai. Ya, seharusnya DPR harus mewakili rakyat sesuai dengan namanya ya, perwakilan rakyat. Ya, itulah mungkin ya saya sebenarnya hanya berpikir sederhana saja. Mereka yang nggak mau mengesahkan undang-undang perampasan aset takut. Mungkin saja mereka yang akan dirampas asetnya karena melakukan hal yang serupa ya. Kalau nggak ada beban, nggak ada masalah, dan mereka mempunyai niat hati terbeban dengan negara ini oleh tiap tindakan korupsi, mereka akan tanpa berpikir dua kali sahkan saja perampasan aset ini. Jika mereka tidak bersalah, jika mereka tidak main kong-kalingkong di belakang, ya. Tapi ya inilah negara kita. Tapi di sini ada yang melihat BEM UI. Apa mereka keluar-keluar soal ini? BEM UI, where are you? Ada yang sedang heboh, saudara. Yusuf Wanadi. Wah, dia membongkar asli watak Megawati, kesombongan PDIP, sekaligus kekalahan Ganjar Pranowo, sekaligus perlawanan mereka kepada Pak Jokowi. Jokowi itu mestinya dijadikan teman, bukan dijadikan lawan, apalagi dijadikan musuh. Modar kau. Dan watak Megawati dia bongkar. Wah, apakah iya seperti ini? Coba kita simak sama-sama, saudara. Sama Pak Jokowi makin jauh dan makin susah ketemu. Nah, menurut Pak Yusuf, apakah dua tokoh ini harus ketemu agar pemerintahan Prabowo Gibran nanti ke depannya akan menjadi sebuah pemerintahan yang kuat dan stabil gitu? Kalau saya enggak tuh ya. Kalau saya berpendapat Megawati itu susah has been tuh. Dan kalau dia pintar, dia sekarang mundur, masih terhormat. Besok kalau dia buat kesalahan-kesalahan yang lebih fatal lagi kan celaka dia. Siapa lagi yang menghormati dia? Dia anak Soekarno boleh saja. Gua cucu Soekarno, ngomong apa? Kan gitu. Jadi makanya saya bilang, ya sudahlah, the past has been the past. Ya toh, jadi tapi ini bukan sifatnya Megawati. Secara khusus Megawati ini pendendam dikenal. Jadi karena itu untuk memperbaiki hubungan itu paling sulit. Lalu menurut Prabowo dia sudah 3 kali, 4 kali minta ketemu, nggak mau ketemu. Ya gitu. Oh, udah minta ketemu, Pak. Kalau menurut yang tapi semua itu sudah diminta untuk bisa ketemu. Sultan Jogja lah, hantu lah, semua hantu sudah diminta. Ya enggak. Tapi dia enggak mau apa. Dan itu memang sifatnya dia ya, terus terang toh. SBY juga dia salam aja enggak mau. Dia cuekkan aja. Nah, itu memang ya apa boleh buat lah. Kita harus terima. Cuma saya harapkan untuk masa depan ya toh, supaya PDIP juga tahu tempatnya. Kan saya bilang waktu pertama sama si Rosi atau Kompas, saya bilang ini sombong nih sudah nih PDIP ini. Jangan dia kira dia pula yang harus menentukan semua. Ya toh. Itu sekarang mudah-mudahan. Tapi kan wajar sombong, Pak. Kita aja nggak berkuasa itu sombong. Ya. Apalagi berkuasa anak presiden pernah jadi presiden pula kan? Itu dia kira. Kali ini yang pusing. Dia itu sombong karena dia kira betul-betul dia hebat. Padahal dia dalam pemikiran benak kita bilang alamak, yang ini pula yang hebat. Nggak ada lagi yang lain. Kan silakan dah lo. Gitu tak. Gue bilang sama Swasto juga, babel lu tuh, ibu lu tuh lu, mbak lu tertibkan. Ditertibkan kalau bahasa Benny Murdani di Pak, itu Pak. Pak Yusufnya baru-baru. Ya. Begitu ceritanya tuh. Iya. Ya, tapi hasil pemilu sekarang nih Pak, ya. Pilpres sekarang, pemilu sekarang, baik. itu merefleksikan apa yang Pak JW khawatirkan itu nggak? Soal Bu Mega, soal Pak Jokowi, soal... Ya maafkan ya bahwa memang ya ada perbedaan-perbedaan yang tidak perlu sebetulnya. Tapi ya kan nasi sudah jadi bubur. Toh tidak bisa kita bilang maafkanlah sudah lupakan. Tidak bisa lupa. Ya toh.
Tapi ya sudahlah, hasil ini kan yang terbaik. Dia nomor 1 di partai, ya kan, antara DPR, dan terus yang satu lagi menjadi presiden, kan baik tuh, sebetulnya. Kenapa mesti satu tangan semua? Itu cari penyakit namanya kalau semua di satu tangan. Ada yang bilang karena Ganjar belakangan angkanya turun terus karena dengan keras menyerang dan berhadapan-hadapan dengan Jokowi. Bukan Prabowo, Pak. Jokowi yang dia hantam terus. Nah, menurut Bapak gimana? Itu bodoh toh. Jokowi itu lo harus jadikan teman. Lo jadikan dia lawan, modal sendiri lo kan. Oh sorry, itu modal sendiri lo. Jangan salahkan orang lain, salah lu sendiri. Mestinya lu punya orang, mestinya lu pakai, enggak lu pakai, malah lu bikin jadi lawan. Modal lu. Kan gitu toh. Kenapa PDI gagal menjadikan Jokowi sebagai banteng yang berbaris gitu loh? Sebagai teman yang membawa mereka melenting lagi. Lu tanya ibu. Menurut Bapak gimana? Ya ibu. Ibu yang enggak mau. Mau apa? Nggak bisa lagi apa siapa yang menentang? Kan gitu. Oke teman-teman ya, sangat seru dan sangat terbuka padanya Pak Yusuf ya dalam menyampaikan opini dan pendapatnya, tapi semuanya masuk akal teman-teman ya. Sebenarnya kalau mau dilihat dari sisi ini, sebenarnya ini sudah win-win solution ya atas setiap pertikaian politik yang terjadi antara Bu Megawati dan Pak Jokowi. Seperti yang dikatakan Pak Yusuf itu sangat-sangat masuk akal. Ini win-win solution, masing-masing pihak mendapatkan kemenangan. PDIP menang dalam DPR, partai yang pemilihan paling banyak. Kemudian di kubunya sebelah ke Pak Jokowi itu Pak Prabowo Gibran menjadi presiden. Kan maunya disikat semuanya ya teman-teman. Oke lah, kalian bisa bebas untuk memberikan opini dan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya Vicky Bong pamit, see you on the next video and God bless you. Bye guys.